Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memberi penjelasan mengenai badai atau siklon tropis yang sering muncul beberapa waktu belakangan ini. Siklon tropis tersebut telah memicu turunnya hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi di beberapa wilayah di Indonesia. Salah satu contoh siklon tropis yang terdeteksi adalah siklon tropis Yinsing di sebelah timur Tahuna, Sulawesi Utara pada Senin 4 November kemarin. BMKG juga mendapati pembentukan siklon tropis Kongre di Laut Filipina Timur, Laut Filipina pada 30 Oktober lalu. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan siklon tropis sering terjadi akhir-akhir ini karena pengaruh perubahan iklim. Kondisi tersebut meningkatkan frekuensi dan durasi kejadian ekstrim termasuk siklon tropis. Dwi Korita menjelaskan wilayah Indonesia seharusnya tidak bisa dimasuki oleh siklon tropis. Meski begitu, siklon tropis masih memiliki kemungkinan terjadi di Indonesia. Contohnya, kemunculan badai Seroja yang menyebabkan cuaca ekstrim di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi, dan Maluku pada 2021. Padahal, sistem ini semestinya tidak masuk ke wilayah Indonesia. Badai Seroja seharusnya tidak terjadi karena Indonesia berada di zona tropis dengan koordinat 10 derajat lintang utara dan 10 derajat lintang selatan. Selain itu, siklon tropis tidak masuk wilayah Indonesia karena terhalang oleh gaya Coriolis akibat rotasi bumi. Gaya Coriolis adalah gaya yang terjadi apabila angin dibelokkan tergantung arah angin berhembus. Hal senada disampaikan Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto. Menurut dia, kemunculan siklon tropis beberapa waktu belakangan ini merupakan hal yang wajar. Sebabnya, siklon tropis muncul di wilayah utara dan diperkirakan terus terjadi hingga November 2024. Siklon tropis ini kemudian akan bergeser ke wilayah selatan bersamaan dengan musim hujan di November, Desember, Januari, Februari, hingga April. Ia menerangkan energi yang digunakan siklon tropis yang muncul di wilayah utara rata-rata menggunakan suhu permukaan air laut ketika terjadi gradien suhu 5-5,6 derajat Celcius dari Samudera Pasifik. Saat siklon tropis terbentuk di Samudera Pasifik, sistem ini akan melalui Filipina lalu berakhir di wilayah Asia. Sementara itu, energi yang digunakan siklon tropis yang berada di wilayah selatan rata-rata juga diambil dari suhu permukaan air laut. Namun Guswanto mengingatkan, kemunculan siklon tropis di wilayah selatan perlu dipantau apakah sistem ini berubah dari kebiasaan atau tidak, seperti halnya badai Seroja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.